Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ian dan juga Pak Haria selaku dosen praktikum ISG ini. Perkenalkan kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan interpretasi kami mengenai case study. Seismic Interpretation and Petroleum Play Identification yang kami kerjakan yaitu berletak di Barito Basin Utara, yang mana ada di Provinsi Kalimantan. Next. Berikut merupakan seluruh anggota, nama-nama seluruh anggota kelompok 6 yang beranggota 10 orang, dan bisa kalian untuk status untuk sisi pengerjaannya bisa dilihat di tabel berikut. Oke, berikut merupakan tampilan dari map dari Barito Basin yang berletak di sebelah utara, sebelah selatan Kalimantan. Berikut merupakan basin map dari Barito Basin. Yang sebelah kirinya merupakan rincian dari Barito Basin. Oke. Berikut stratigrafi. Seperti yang bisa kita lihat di dalam stratigrafi ini kami mengambil satu stratigrafi, akan tetapi dalam satu stratigrafi tersebut mencakup 4 stratigrafi yang berbeda. Pertama ada di Kusuma Endarin, Satya Saritoga, Dit S.A. dan papernya Pak Benyamin. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ini merupakan stratigrafi horizon interpretation. Berdasarkan hasil analisis horizon yang dilakukan dengan melihat garis reflektornya, ditemukan 6 line horizon pada penampang seismik Barito Basin. 6 horizon tersebut dibedakan menjadi 6 line dengan warna yang berbeda-beda, yaitu kuning, hijau, biru, orange, merah, dan ungu. Selain itu, ditemukan juga struktur geologi berupa sesar yang akan dijelaskan lebih rinci di bagian structural interpretation. Next. Untuk fase seismik sendiri, di sini kami membagi menjadi 10 bagian, di mana kami mengkodenya dengan kode A hingga J. Di mana kami membagi dua secara umum bagian dari fase ini, di mana pada bagian uplifted domain didominasi dengan bagian memiliki high amplitude dan juga high frequency, dan juga bagian yang lainnya yaitu bagian stable domain. Kemudian pada slide berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai reflection amplitude, reflection frequency, reflection continuity, internal reflection, dan juga bonding reflection. Next. 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 Oh ya udah. Kemudian dari seismic stratigraphy pada stratigraphy horizon berwarna kuning termasuk ke dalam batuan dasar dengan litologi lava andesit yang berumur pra-tersier. Kemudian pada stratigraphy horizon berwarna hijau termasuk ke dalam formasi Tanjung Atas dengan litologi batu lempung dan batu gamping yang berumur Eosen. Pada regional geological level terjadi exceptional rifting dan refill serta seckfill. Pada stratigraphic horizon berwarna biru termasuk dalam formasi berai bawah dengan litologi perselingan batu gamping dan batu lempung yang memiliki umur oligosen sampai miosen awal. Pada regional geological levelnya terjadi basin subsidence, lithostatic overburden, post rift, dan sagging. Pada stratigraphic horizon berwarna coklat termasuk dalam formasi berai atas dengan litologi perselingan batu serpi, batu lano, dan batu gamping yang memiliki umur oligosen sampai miosen awal. Pada regional geological event terjadi basin subsidence, lithostatic overburden, post rift, dan sagging. Pada stratigraphic horizon berwarna merah termasuk dalam formasi warukin bawah dengan litologi perselingan batu napal dan batu gamping yang berumur miosen awal hingga miosen akhir. Pada regional geological eventnya terjadi basin inversion, land structure on the type progression. Next. Oke, berikutnya akan masuki dengan area struktural Barito Basin. Dan bisa kita lihat ini merupakan peta struktural Barito Basin. Berikut merupakan
Gambar penampang seismik dari cekungan Barito bagian utara. Berdasarkan gambar penampang seismik ini terlihat bahwa ada beberapa struktur, yaitu sesar naik yang ditandai dengan garis berwarna hitam dan sesar mendatar atau strike slip fault yang ditandai dengan warna biru. Sesar naik yang berada pada Barito Basin ini diperkirakan memiliki sudut kemiringan yang terjal. Selain itu, pergerakan sesar ini ditunjukkan dengan tanda panah, di mana hal ini menunjukkan bahwa salah satu sisi bidang sesar ini cenderung bergerak ke atas. Selain itu, adanya sesar mendatar dibuktikan dengan adanya flower structure yang berada pada penampang seismik tersebut. Next. Struktur geologi pada cekungan Barito Basin ini dikontrol oleh Penggunungan Meratus pada sisi bagian timur dan sesar Adang atau Adang Fault pada sisi bagian utara. Terdapat Pegunungan Meratus aktif di masa Plioplitosen. Hal ini mengakibatkan banyak struktur geologi pada cekungan Barito bagian utara. Struktur geologi ini terjadi akibat dari uplift yang terjadi pada Pegunungan Meratus. Struktur ini diinterpretasikan sebagai cekungan tarikan yang dibatasi oleh bentangan sim deposisi sesar. Sinistral, struktur ini menjadi basement sedimen tersial. Yang tadi dijelaskan oleh Marta, struktur geologi yang berada pada gambar penampang seismik Barito Basin bagian utara. Di atas ada struktur geologi sesar dengan tipe sesar yaitu sesar naik atau risofault dengan sesar mendatar atau strike slip fault. Oke, baik. Untuk fault timingnya itu terdapat 4 sesar, di mana sesar A itu merupakan tipe sesar mendatar yang berjenis flower structure, dengan fault timingnya itu late Paleocene hingga early Miocene, dengan catatan sesar ini melewati formasi Tanjung dan berai limestone. Yang kedua sesar B, dengan tipe sesar naik, dengan fault timingnya early Eocene hingga early Miocene, dengan catatan sesar ini melewati formasi Tanjung sampai berai. Lalu yang ketiga sesar C, yang merupakan tipe sesar naik dengan fault timingnya itu middle Eocene hingga late Miocene. Dengan catatan sesar ini melewati formasi Tanjung sampai Warukin. Dan terakhir itu ada sesar D yang bertipe sesar naik dengan fault timingnya itu early Paleocene hingga middle Miocene. Dengan catatan sesar ini memotong dari basement sampai formasi berai mari. Next. Kemudian yaitu ada play identification yang pertama yaitu ada struktural play yang dibagi menjadi 4 elemen yaitu ada source rock, migration conduit, reservoir, dan seal. Di mana teramati pada gambar source rock-nya berada pada formasi Tanjung, kemudian migration conduit-nya berada atau yaitu fault atau lateral, reservoir-nya berada pada formasi Tanjung dengan litologi berupa sen, dan seal-nya berada pada formasi Tanjung dengan litologi berupa shell. Untuk risk pada play 1, pada seismik teramati adanya sesar yang dapat mengakibatkan adanya shipping atau lolosnya hidrokarbon ke formasi lain. Dan apabila tektonik pada daerah ini kembali aktif, besar kemungkinan akan merusak play dan membuat persebaran hidrokarbon yang terakumulasi menjadi sulit untuk diidentifikasi. Kemudian untuk opportunity, hadirnya sesar naik pada formasi memudahkan interpretasi jalur migrasi hidrokarbon. Selain itu, faktor bentuk semacam anticline pada play ini memudahkan dalam penentuan titik pengeboran yang lebih terfokus pada suatu area. Selain itu, potensi kuantitas hidrokarbon terbesar dapat ditemukan pada formasi Tanjung ini dibandingkan play atau formasi lain, yakni sebesar 5.800 juta BBL menurut Beddos 1981. Next. Kemudian yang kedua yaitu ada stratigraphic play di mana elemen berupa source rock-nya berada pada formasi Tanjung dengan migration conduit-nya berada pada formasi Tanjung berupa fault, reservoir-nya berada pada formasi berai berupa litologi karbonat, dan seal-nya berada pada formasi berai dengan litologi berupa batuan marl. Untuk risk pada play 2 ini, play dengan litologi gampingan atau jenis trap carbonate build-up beresiko terjadi fracturing, mengakibatkan kehilangan hidrokarbon yang sudah terakumulasi. Formasi berai marl selaku seal berkemungkinan juga tidak memiliki kemampuan untuk menahan akumulasi hidrokarbon sebaik seal lempung pada umumnya, dikarenakan memiliki jenis litologi lempung gampingan. Kemudian, untuk opportunity-nya, bentuk trap carbonate build-up memudahkan dalam penentuan titik pengeboran karena
form factor atau faktor bentuk yang memungkinkan akumulasi hidrokarbon yang terpusat pada suatu area. Next. Oke, selanjutnya itu tipe play yang ketiga, bisa dilihat di gambar. Pada tipe play ketiga ini terdapat source rock-nya itu berada di formasi Tanjung, migrasinya berada di formasi Tanjung, reservoir-nya berada di formasi Tanjung, dan seal-nya berada di formasi Tanjung. Pada bagian migrasinya berada di dekat flower valve. Oke, untuk risk pada play 3 ini, dengan dugaan bahwa play ini merupakan bagian dari positive flower structure yang memiliki banyak struktur sesar maupun rekahan, akan berpotensi menyebabkan terjadinya seeping atau lolosnya hidrokarbon yang menjadi tersebar ke formasi atau lapisan batuan atas atau bahkan ke permukaan yang membuat akumulasi hidrokarbon tidak terpusat atau menyebar. Kemudian untuk opportunity-nya, positive flower structure ini tidak hanya memberikan risiko, tapi juga ada opportunity yang diberikan dengan banyaknya struktur-struktur geologi seperti lipatan atau anticline yang bisa terbentuk di beberapa titik pada struktur ini, membuatnya memiliki kemungkinan jumlah trap struktural hidrokarbon yang banyak. Next. Tipe play yang terakhir bisa dilihat di gambar, source rock-nya dia berada di formasi Tanjung, migrasinya berada di formasi Tanjung, reservoir-nya berada di formasi Berai dengan litologinya limestone, dan seal-nya berada di formasi Berai dengan litologinya marl. Oke, untuk play terakhir ini memiliki risk dikarenakan minim aktivitas tektonik dan struktur sesar, menyebabkan kemungkinan terbesar proses migrasi hidrokarbon terjadi secara lateral sepanjang reservoir atau formasi Tanjung tersebut. Migrasi lateral ini lebih sulit untuk menentukan titik-titik akumulasi hidrokarbon yang terpusat, sehingga mempengaruhi titik pengeboran yang akan dilakukan. Kemudian untuk opportunity-nya, adanya semacam bentukan punggungan anticline memudahkan interpretasi di mana hidrokarbon akan terakumulasi, sehingga memudahkan proses penentuan titik bor. Selain itu, sama seperti halnya play 1, potensi kuantitas hidrokarbon terbesar dapat ditemukan pada formasi ini dibandingkan formasi lain, yakni sebesar 5.800 juta BBL. Next. Oke, berikut merupakan referensi yang kami gunakan dan yang kami interpretasikan dan secara diskusikan secara bersama-sama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata dan kalimat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.